Ya, untuk membahas mengenai perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT First Trade Futures, Dwi Rina Emilia. Selamat pagi, Ibu Rina. Selamat pagi, Bapak. Ya, ini kalau kita melihat situasi seperti saat ini, pandemi corona yang semakin parah, termasuk juga di Indonesia, ini dampaknya seperti apa ke bursa berjangka? Iya, seperti kita ketahui bersama ya, pandemi corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di dunia 180 negara juga sudah terkena. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan ya. Kita bisa melihat pada saat pertama kali negara Tiongkok melakukan lockdown, kemudian diikuti oleh negara-negara yang lain. Nah, ini membuat kegiatan ekonomi juga turun luar biasa. Dilihat dari permintaan akan komoditas juga mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun harga. Nah, dalam hal ini Indonesia juga mengalami hal yang sama, di mana kalau kita perhatikan bursa saham Indonesia juga mengalami penurunan hampir 40%. Begitupun juga di bursa berjangka juga mengalami hal yang sama, ikut terdampak juga. Bu Rina, ini semenjak mewabahnya virus corona ini kebanyakan investor itu lari ke safe haven. Nah, ini salah satunya adalah emas. Tapi awal pekan harga emas ditutup turun. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, sebetulnya kalau investor beralih ke safe haven dalam hal ini adalah emas, bagi saya juga kurang tepat juga ya kalau kita mengatakan itu. Karena kondisi seperti saat ini banyak investor yang memandang justru uang itu sebagai aset safe haven, jadi cash in hand atau cash is the king lah ya saat ini kalau kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau kenaikan harga emas ini sebetulnya dipicu oleh beberapa hal teknis aja. Jadi kalau kita lihat harga emas masih di range trading, yang memang ada peningkatan, tetapi peningkatan ini sifatnya terbatas, tidak terlalu yang tinggi seperti itu. Ini akan bergerak di sekitar berapa, Bu? Ya. Akan bergerak di sekitar berapa harga emas minggu ini? Kalau range-nya masih di sekitar ini aja Pak, di antara 1.600 sampai 1.650. Walaupun ada beberapa prediksi, antaranya dari Goldman Sachs yang mengatakan akan menuju ke 1.800. Nah, tetapi dalam perjalanan ini kita juga harus waspada karena bisa terjadi profit taking di sini. Seperti itu. Selain emas, ada komoditas lain yang juga paling dicari pada saat wabah corona ini? Baik, kalau kita lihat memang emas juga, selain emas ya tentunya kita juga bisa melihat minyak mentah juga bisa untuk diperhatikan oleh para investor karena harganya kalau kita lihat penurunan harganya juga tertekan luar biasa. Selain minyak mentah juga investor juga bisa mulai memperhatikan komoditas yang lain. Jadi komoditas yang punya karakteristik dia bisa disimpan lebih dari 3 bulan. Contohnya kopi dan kokoa ini juga bisa diperhatikan oleh para investor karena kedua komoditas ini juga mengalami tekanan yang luar biasa dari segi harga. Begitu, Pak Rudi? Ya, Bu Rina, ini Malaysia dan India kan lockdown. Ini ada dampaknya terhadap harga CPO? Tentunya ada, karena kalau kita ketahui India adalah salah satu negara importir terbesar ya, selain Korea Selatan dan Jepang. Di sisi lain, Malaysia ini salah satu negara penghasil CPO juga terbesar di dunia setelah Indonesia tentunya. Dengan adanya lockdown di dua negara tersebut ya, antara India dan Malaysia, ini juga mengakibatkan tekanan terhadap komoditas. Bu Rina, selama pekan ini perdagangan di komoditas akan seperti apa Anda perkirakan? Kalau untuk prediksi saya untuk selama sepekan ini masih sama dengan kondisi yang kemarin. Ini karena masih semua negara pasti akan melihat pandemi corona ini sampai kapan selesainya. Jadi saya rasa masih sama, pasar masih akan mengalami tekanan. Sampai betul-betul pandemi ini meredah baru akan kembali lagi. Bagaimana dengan sikap para investor sebaiknya di tengah pandemi corona ini? Sebetulnya kalau untuk saya sarankan aja ya ke para investor jangan terlalu panik. Karena kenapa? Pemerintah juga sudah melakukan beberapa langkah untuk melakukan atau untuk mengatasi dampak dari pandemi tersebut. Kalau kita lihat justru sekarang ini banyak dari para investor yang melihat
bursa berjangka ini sebagai salah satu solusi terbaik di saat perekonomian mengalami kontraksi atau gangguan seperti ini. Karena kalau kita melihat di bursa berjangka, transaksi ini bisa dilakukan secara online, secara efisien, tidak perlu ketemu antara penjual dan pembeli di sana, dan sangat-sangat liquid. Baik, Bu Rina Emilia dari PT First Trade Futures, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.